Shalom, salam jumpa saudara. Apa kabar Anda hari ini? Baik-baik saja di dalam kasih Kristus, bukan? Selamat datang di channel Teologi Awam, belajar firman Tuhan tanpa sekat denominasi. Hari ini firman Tuhan pada 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 13. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 13. Mari kita berdoa meminta bimbingan Roh Kudus. Pujian syukur hormat kemuliaan bagimu ya Allah. Siap syukur kasih setiamu atas kami. Terima kasih Kau menyertai kami sampai saat ini. Terima kasih karunia penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Sekarang kami mau membaca firman-Mu dan merenungkannya. Datanglah Roh Kudus, ajar kami untuk bisa mendapatkan rema yang benar untuk kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, layakkan kami untuk membaca firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Dua Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 13 di bawah judul perikop panggilan untuk ikut menderita. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin. Kita baca renungan di renunganharian.net 5 Oktober 2022. Turut menderita. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. 2 Timotius pasal 2 ayat 3. Seseorang berkata, mengikuti Yesus itu sebenarnya mudah saja kok. Dia ke kanan, kita ikut ke kanan. Dia ke kiri, kita ikut ke kiri. Terus kalau Yesus terjun ke sungai bagaimana? Celetuk temannya. Ya gak mau lah. Siapa yang mau diajak terjun ke sungai? Sautnya cepat. Sebagian besar orang akan menghindari penderitaan sebisa mungkin. Namun Paulus mendorong Timotius agar kuat menderita demi pelayanannya dalam memberitakan Injil. Timotius diharapkan mampu menunjukkan sikap layaknya prajurit setia bagi Kristus yang berjuang dengan komitmen penuh kepada Kristus. Seperti olahragawan yang harus bertanding sesuai aturan supaya beroleh medali, seperti petani yang harus bekerja keras sebelum dapat menikmati hasil usahanya. Yesus menyelamatkan manusia melalui jalan penderitaan. Namun alih-alih memaknai penderitaan sebagai proses dari Tuhan, banyak orang menghindari penderitaan karena menganggapnya sebagai ketiadaan berkat Tuhan. Pikirnya, bukankah Kristus telah menderita bagiku supaya aku tidak lagi menderita? Anggapan ini benar jika dimaknai dengan benar. Yesus telah berkorban demi menebus dosa,
maka kita tak perlu menderita karena dosa. Sayangnya, kita sering lupa bahwa hidup merdeka dari dosa bukan berarti bebas dari penderitaan. Bahkan menghidupi kebenaran dan kekudusan menuntut kita berani menghadapi banyak penderitaan duniawi. Dengan demikian, menderita karena Kristus adalah bagian dari iman. Kita memerlukannya untuk berproses menjadi pribadi yang sabar, tekun, dan tangguh. Tuhan rindu kita untuk melayaninya tanpa perlu memikirkan diri sendiri. Sayangnya, kita lebih sering memikirkan diri sendiri sampai lupa melayaninya. Amin. Ya, ini materinya agak sedikit berat ya saudara. Seringkali orang akan berpikir ulang jika membaca pasal ini. Memang ini materi bukan untuk orang yang baru bertobat atau orang yang berusaha untuk kembali ke jalan Tuhan. Tetapi cepat atau lambat kita akan mengalaminya. Suka atau tidak suka. Jalannya seperti itu. Ya, ada saatnya kita menanjak, ada saatnya kita menurun, ada saatnya kita melewati jurang. Itulah kehidupan di dalam iman kepada Kristus. Tetapi jangan melihat itu seperti pengertian yang menderita yang bagaimana. Tidak, saudara. Yang harus kita ingat bahwa menderita karena Kristus itu seperti seorang tentara yang berlatih keras, seperti disiksa, seperti dianiaya. Tetapi itu justru melatih fisik mereka, justru melatih kekuatan mereka, melatih endurance mereka, agar mereka kuat menghadapi situasi sesungguhnya. Karena mereka adalah prajurit. Tidak ada kan prajurit yang sedang dilatih untuk berperang, sedang dilatih untuk hidup di hutan, terus kelaparan pesen Gojek. Nggak ada. Nggak ada. Terus gak tentara-tentaraan, jadi tentara kok susah. Nggak ada orang seperti itu. Karena mereka tahu bahwa itu baik buat mereka. Karena mereka tahu itu adalah fase yang harus mereka lewati untuk menjadi seorang tentara yang baik. Sama. Dan mereka tidak ada kekhawatiran soal itu. Karena mereka tahu bahwa pelatihan itu sudah didesain sedemikian rupa selama bertahun-tahun untuk melatih kekuatan, bukan untuk membunuh orang. Dan kalaupun ada sesuatu yang salah, pasti akan ada pertolongan dari para pelatihnya, jaminan keselamatan. Seperti itulah menderita di dalam Tuhan. Ya, artinya menderita yang membuat kita kuat, seperti minum jamu. Ya, pahit, tidak enak, tapi itu bagus buat tubuh kita. Begitulah menderita versi mengikut Tuhan Yesus. Jangan dilihat, wah menderita susah ya. Tidak. Lebih susah menderita tidak di dalam Kristus, karena nggak ada jaminan pertolongan sama sekali. Sama sekali tidak ada hal-hal yang baik untuk kita dapatkan dalam penderitaan itu. Penderitaan yang Tuhan Yesus, karena mengikuti Yesus, itulah penderitaan untuk menguatkan iman kita. Sedangkan penderitaan dengan iblis adalah untuk menghancurkan hidup kita. Beda penderitaannya. Karena memang kita harus pakai kata menderita. Karena bagaimanapun hidup kita menantang arus sebagai seorang Kristen atau sebagai seorang anak percaya Tuhan. Kita nggak ngomong agama ya saudara. Kita ngomong orang-orang percaya pada Tuhan Yesus.
banyak. Seringkali di dunia kerja mereka mempraktekkan kebohongan demi kebohongan. Itu contoh, ada sales yang digaji bulanan itu pasti akan memberikan laporan harian. Pasti akan tiap pagi akan di briefing bagaimana perkembangan ini itu. Dan mereka akan berbohong untuk itu. Kebanyakan, sebagian besar berbohong. Untuk apa? Menyelamatkan dirinya hari itu. Tidak ada orang yang mau dimarahi. Seringkali orang maunya berbohong daripada dimarahi. Dan juga markup sini, markup itu, atau mencuri jam kerja, atau bagaimana. Banyak kita melawan. Kita melakukan seperti yang Tuhan lakukan itu seperti melawan seluruh dunia. Jadi melawan aturan-aturan yang sudah ditetapkan seperti itu. Ya memang kita seperti itu menderitanya. Berusaha. Kita memang tidak bisa hidup suci sekejap seperti sulap, tidak. Itu ada step by stepnya. Itu ada langkah demi langkahnya. Ya, emang itu terlalu berat. Tetapi itulah yang akan kita alami. Jangan takut, jangan gentar. Ya saudara, biarpun terkesan, wah, nggak enak ya. Tetapi masih lebih enak daripada menderita dengan iblis yang tidak ada juntrungannya, tidak ada jaminannya untuk keselamatan. Kita mau apa saja menderita di dalam Tuhan, Tuhan tetap sertai kita. Ya. Untuk yang pusing materi ini, tidak apa-apa saudara. Tidak usah takut. Tidak usah takut. Kuk yang Tuhan pikulkan pada kita itu masih terasa lebih ringan daripada beban yang iblis ajarkan pada kita. Ya. Dan di sini juga ada yang menarik di ayat 7. Ini bagus untuk kita, kalau pasti suatu saat kita kalau membaca firman, ada ayat-ayat yang nggak kita ngerti, terutama biasanya itu perjanjian lama, karena sejarah segala macam kita ribet untuk mempelajarinya. Tapi di ayat 7 ini, perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Nah, Tuhan sendiri yang akan. Kalau kita nggak ngerti, boleh-boleh saja. Kita nggak paham, terserah. Tetapi tidak akan ada firman Tuhan yang sia-sia dalam hidup kita. Karena seringkali tiba-tiba itu diingatkan Tuhan. Oh, ternyata tentang soal ini ya. Oh, ternyata membahas soal itu. Begitu kita mengalaminya, kita ingat firman Tuhan yang pernah kita baca. Itulah gunanya firman Tuhan. Firman Tuhan itu luar biasa. Kalau kita baca tanpa bimbingan Roh Kudus, itu hanya akan menjadi sesuatu yang banyak celah untuk didebat. Itu akan menjadi sesuatu yang orang baca 1000 kali pun tidak akan percaya pada Tuhan jika memang motivasinya itu hanya untuk mencari kelemahannya tanpa bimbingan Tuhan. Tetapi begitu kita membaca firman dengan bimbingan Tuhan, kita minta Roh Kudus untuk mengajari kita. Suatu saat kita nggak ngerti ini bahasa apa, bisa mengerti kita, tetapi suatu saat ada waktunya Tuhan ingatkan kita tentang ayat yang kita pernah baca.
Oh, ternyata tentang ini. Oh, ternyata Tuhan ingatkan tentang ini. Firman Tuhan menjadi hidup dengan bantuan Roh Kudus. Seperti itu, saudara. Menariknya kita membaca firman. Ya, tidak ada firman Tuhan yang sia-sia. Jadi, kita diingatkan untuk siap menderita bagi Kristus. Mengikut Kristus, karena Kristus juga menderita di dunia ini. Karena kita seperti melawan seluruh dunia. Tapi jangan khawatir, jangan takut. Tuhan beserta kita. Tuhan bisa melewati, kita juga bisa melewati. Dengan bantuan daripada Roh Kudus. Biarlah firman Tuhan dimeteraikan di dalam hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa, saudara. Pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagimu ya Allah. Siap syukur kasih setiamu atas kami. Terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar, firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan. Tuhan, topiknya memang tidak populer. Topiknya memang seringkali membuat orang takut karena menderita, mengikut menderita seperti Kristus. Tidak ada manusia yang mau menderita ya Tuhan. Tidak ada manusia yang kurang kerjaan mau mencemplungkan diri dalam masalah. Tetapi itulah yang harus kami alami, itulah yang harus kami hadapi di dalam melatih iman kami, di dalam mengasah kami agar kami menjadi seperti Kristus dan kembali seperti Adam dan Hawa mula-mula. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Firman-Mu meteraikan di dalam hati dan pikiran kami. Kami percaya tidak ada firman Tuhan yang sia-sia di dalam hidup kami. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, Engkau-lah yang baik, Engkau-lah yang setia. Kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih atas waktu dan kebersamaannya, saudara-saudara semua. Sampai jumpa esok hari. Bersama Kristus, kita bisa menghadapi segala hal. Terpujilah Tuhan. Haleluya.